Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Nini dalam mata pelajaran prakarya aspek pengolahan untuk semester 1. Pertemuan pertama anak-anak untuk materi kita hari ini, pagi ini, yaitu pengolahan bahan pangan hasil peternakan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar apa yang ada di layar kalian ini. Ini adalah daging ya. Kalau kita lihat tekstur dan warnanya ini adalah daging sapi. Kemudian ada daging ayam, ada telur, ada susu sapi ya anak-anak. Ini adalah contoh gambar ya dari bahan pangan hasil peternakan. Nah, sekarang kalian lihat, ini gambar apa anak-anak? Ini ya, betul, ini adalah gambar telur yang sudah dimasak, gambar masakan telur. Lebih spesifiknya ini adalah telur masak dengan bumbu disemur. Nah, ini gambar apa anak-anak? Susu ya, tadi ya sudah kalian saksikan, ini adalah susu sapi, susu murni dari sapi. Apakah hanya sapi saja yang menghasilkan susu anak-anak? Tentu saja tidak ya, ada susu kambing Ottawa ini yang sekarang ini sangat populer. Kemudian gambar apa ini anak-anak? Nah, tidak asing bagi kita ya, ini adalah gambar masakan sate. Sate dari apa ini anak-anak? Oh, ini dari kambing, sate kambing. Tentu saja kalian sangat suka ya makanan ini ya. Baik, ini adalah contoh produk atau makanan dari bahan pangan hasil ternak tadi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yang pertama, setelah selesai belajar diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan pengertian bahan pangan hasil peternakan. Tujuan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi jenis bahan pangan hasil peternakan. Selanjutnya, tujuan kita yang ketiga, setelah belajar nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan manfaat dari bahan pangan hasil peternakan. Nah, baik, kita mulai dari pengertian. Apakah pengertian dari bahan pangan hasil peternakan? Kalau kita lihat dari kata dasarnya peternakan adalah ternak. Apakah ternak itu anak-anak? Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Sebagai sumber pangan jelas tadi ya anak-anak sudah lihat gambar-gambar jenis makanan yang bisa diolah dari bahan pangan hasil peternakan. Kemudian sebagai sumber bahan baku industri contohnya apa? Misalnya kulit domba, kulit kambing, kulit sapi, ini anak-anak ya, ini bisa digunakan untuk bahan baku industri pakaian ya. Kemudian sebagai pembantu pekerjaan manusia, contohnya ternak apa anak-anak? Ya, kalian sering naik andong bukan? Nah, itu salah satu kuda ini adalah hasil ternak yang dimanfaatkan manusia untuk dipekerjakan ya, membantu dalam hal transportasi. Selain itu ada mungkin kerbau ya, kalau kerbau itu digunakan manusia untuk membantu pekerjaan misalnya membajak sawah atau angkutan barang ya. Ini. Kemudian peternakan itu apa? Jadi dari kata dasar tadi dapat disimpulkan peternakan adalah usaha pemeliharaan ternak. Kemudian apa hasilnya? Jadi bahan pangan hasil peternakan ya, bahan pangan hasil peternakan adalah bahan pangan hasil dari usaha pemeliharaan ternak. Nah, hewan yang banyak ternakan antara lain sapi, kambing, domba, babi, dan lain-lain. Anak-anak bisa menyebutkan yang lain. Hasil utama dari peternakan, hasil yang utama. Jadi hasil yang lainnya kan ada tadi digunakan sebagai bahan baku industri, sebagai pembantu pekerjaan manusia. Nah, hasil yang utama adalah hasil yang bisa dimanfaatkan bagi manusia untuk bahan pangan seperti daging, susu, dan telur.
Nah, sekarang jenis dari bahan pangan hasil peternakan: daging dari unggas dan hewan berkaki empat. Ya, apa itu unggas? Apa itu hewan berkaki empat? Di pelajaran IPA ada ya anak-anak ya. Apa itu binatang? Apa yang termasuk binatang unggas? Apa yang termasuk binatang mamalia? Nah, ini anak-anak ya. Ini ada kaitannya dengan pelajaran IPA. Nah, dari unggas anak-anak, contohnya daging ayam. Ayam ada berbagai jenis ya. Contohnya ada ayam kampung, ada ayam broiler, kemudian ada daging sapi, ada daging kerbau, ada daging kambing, daging babi, dan lain-lain. Kemudian manfaatnya apa anak-anak? Nah, sekarang manfaat daging ya. Manfaat daging utamanya, daging itu kaya akan vitamin B dan mineral yang sangat diperlukan untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan ya. Jadi sangat penting untuk pertumbuhan kalian. Jadi daging ini kan protein hewani anak-anak, ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak seusia kalian ya dalam masa pertumbuhan. Kemudian daging juga mengandung asam amino esensial, asam amino yang penting yang berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau aus. Jadi sel tubuh manusia itu lama-kelamaan akan rusak atau aus. Nah, ini ketika kita banyak mengonsumsi daging, ini akan diperbaiki. Kemudian mengandung zat besi hemi ya. Zat besi hemi ini lebih mudah dicerna dibandingkan di dalam lambung kita ya, dalam pencernaan kita, alat pencernaan kita lebih mudah dicerna dibanding zat besi yang terdapat dalam protein nabati. Nah, contoh protein nabati yang menghasilkan zat besi apa anak-anak? Ya, sayuran ya, sayuran seperti bayam ini banyak mengandung zat besi dari protein nabati. Kalau daging ini dari protein hewani ya. Nah, sehingga ketika kita banyak mengonsumsi daging ini, kita akan terhindarkan dari penyakit anemia, penyakit kurang darah. Kemudian daging juga kaya vitamin B kompleks ya, ada riboflavin, B3 atau niacin, pyridoxine, B12, kolabamin, dan vitamin D yang sangat bagus untuk pertumbuhan tulang kita anak-anak. Kemudian mengandung zat zinc dan selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi imunitas tubuh. Nah, ini tubuh kita akan bagus kekebalannya jika kita banyak mengonsumsi daging. Kemudian kaya akan omega 3, senyawa yang penting untuk membantu fungsi jantung, hati, sistem saraf pusat ya, ini anak-anak. Jadi ini kaya akan omega 3 yang sangat penting ya anak-anak untuk kesehatan jantung, hati, dan sistem saraf pusat kita. Baik anak-anak, di akhir pembelajaran ini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Tugas 1, kerjakan nanti anak-anak di buku tulis ya, di buku tulis kalian. Setelah dikerjakan kemudian difoto. Setelah difoto kemudian bisa kalian ubah dalam bentuk PDF, kemudian bisa dikirim di Google Classroom, atau bisa saja difoto langsung dikirim ke Google Classroom. Nah, sekarang tugasnya apa? Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan bahan pangan hasil peternakan. Kemudian tugas yang kedua, sebutkan hasil peternakan utama yang bermanfaat untuk makanan bagi manusia. Nomor 3, jelaskan 3 manfaat daging bagi manusia. Ya, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, kalian mengisi tabel. Jadi lengkapi ya tabel di bawah ini anak-anak. Jadi kalau tabel ini untuk mengidentifikasi, jadi anak-anak itu bisa nanti menyebutkan contohnya ayam itu jenis pangan yang dihasilkan apa. Misalnya tadi ada gambar ya,
ada telur misalnya seperti itu. Selain telur apa? Oh, daging dan sebagainya, sapi, kambing dan sebagainya. Ini semuanya bermanfaat atau menghasilkan bahan pangan bagi manusia. Silakan kalian tulis di sini sebanyak-banyaknya yang kalian tahu ya. Kemudian kirim ke Google Classroom kalian. Nah, selain dari materi yang Bu Nini share melalui PDF ini atau Word ya, nanti akan Ibu share di Google Classroom. Kalian juga bisa belajar dari buku siswa atau buku paket yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Nah, silakan dalam menjawab lembar tugas ini kalian juga bisa melihat atau membaca sumber bahan bacaan yang lain. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Selamat belajar ya anak-anak. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi anak-anak, mari kita persiapkan hari esok kalian dengan belajar keras, dengan usaha yang keras, dengan belajar yang serius. Untuk apa anak-anak? Untuk meraih masa depan kalian supaya besok kalian bisa sukses. Itu ya anak-anak. Baik, semangat pagi anak-anak. Selamat belajar, selamat belajar di rumah, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa dan membantu orang tua ya anak-anak ya. Baik, sekian dari Bu Nini. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.